Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Business Plan dari kelas D4 PE2A. Di sini kami akan mempresentasikan produk kami yang bernama Sunwa Coffee. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Navalaris. Saya Sylvia Fauzia. Saya Rama Arya Sofita. Dan saya Muhammad Rifki Anugrah Syafat. Oke, langsung saja kita ke presentasi. Yang pertama adalah definisi dari kopi sendiri. Kopi adalah hasil proses seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Tanaman semak yang dapat tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian 700 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut ini dipangkas pendek untuk menghemat energi dan bantuan panen. Namun, biji bisa tumbuh lebih dari 30 kaki atau 9 meter tinggi. Setiap pohon ditutupi daun hijau dan ranting yang saling bertautan, saling berpasangan. Ceri kopi tumbuh di sepanjang cabang karena tumbuh dalam siklus yang terus-menerus. Tidak biasa melihat bunga, buah hijau, dan buah matang bersamaan pada satu pohon. Dibutuhkan hampir setahun untuk ceri yang matang setelah berbunga pertama, dan sekitar 5 tahun pertumbuhan mencapai produksi buah penuh. Sementara tanaman kopi bisa hidup sampai 100 tahun dengan usia produktif antara 7 dan 20. Dengan rata-rata pohon kopi menghasilkan 10 pon ceri kopi per tahun atau 2 pon green bean coffee. Biji kopi yang cukup populer di dunia yakni kopi Arabica dan kopi Robusta. Ciri-ciri kopi Arabica dan Robusta yakni ciri-ciri kopi Arabica cenderung lebih besar dan lonjong serta pipih. Arabica memiliki kandungan lemak dan gula yang banyak jika dibandingkan dengan Robusta. Harga biji yang lebih mahal dibandingkan dengan Robusta. Rasa biji yang agak asam seperti rasa buah-buahan. Ciri-ciri kopi Robusta yakni memiliki bentuk bulat penuh, memiliki kandungan lemak dan gula yang sedikit jika dibandingkan dengan Arabica, harga biji yang lebih murah dibandingkan dengan Arabica, dan rasa lebih kekacang-kacangan. Khasiat dari kopi sendiri yaitu membantu melawan depresi. Sebuah penelitian dari Harvard membuktikan wanita yang minum 4 cangkir kopi per hari memiliki resiko terkena depresi 20% lebih rendah ketimbang wanita bukan peminum kopi. Penelitian lain juga membuktikan orang yang rajin minum kopi cenderung tidak mengakhiri hidupnya karena depresi. Kedua yaitu meningkatkan fungsi otak. Kopi mengandung kafein yang bersifat stimulan. Artinya kafein segera terserap ke aliran darah dan bergerak ke otak sesaat setelah seorang meminum kopi. Dampaknya, minum kopi dapat meningkatkan fungsi otak, termasuk daya ingat, kewaspadaan, fokus, sampai kemampuan merespon sesuatu. Yang ketiga adalah mencegah penyakit Alzheimer dan Parkinson. Beberapa penelitian menunjukkan orang yang rajin minum kopi memiliki resiko penyakit Alzheimer lebih rendah 65% ketimbang bukan peminum kopi. Studi lain juga mengungkapkan orang yang rutin minum kopi memiliki resiko penyakit Parkinson lebih rendah 32-60% daripada bukan peminum kopi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia. Yang selanjutnya yaitu coffee shop. Coffee shop menurut Charles J. Metelka 1991 yang dikutip oleh Sugiarto dan Sulartiningrum 1996. Coffee shop adalah suatu usaha di bidang makanan yang dikelola secara komersial yang menawarkan kepada para tamu minuman atau makanan kecil dengan pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa diikuti suatu aturan servis yang baku. Sebagaimana eksekutif dining room, jenis-jenis makanan atau harga yang relatif. Barista kopi. Sebutan ini ditunjukkan bagi seseorang yang pekerjaannya membuat dan menyajikan kopi kepada pelanggan. Kata barista berasal dari bahasa Italia yang berarti pelayan bar. Tugas dari seorang barista yang pertama menyajikan kopi yang enak dengan menggunakan metode manual maupun mesin. Yang kedua mengoperasikan dan merawat alat seduh seperti gelas, pour oven cone, dan mesin espresso. Yang ketiga menjaga kebersihan meja bar dan area untuk pengunjung.
Yang keempat, meracik minuman non-kopi untuk pelanggan yang tidak bisa minum kopi. Red velvet, mocktail, teh, kopi panas, dan matcha latte. Yang kelima, yaitu menyapa dan berkomunikasi dengan pelanggan secara ramah. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari Sylvia. Di sini kami akan menjelaskan tentang produk kami, yaitu kopi Sunwa. Keunggulan dari kopi kami yaitu, yang pertama, harga yang murah namun tetap dengan kualitas yang mewah, karena kami memasok bahan langsung dari distributor. Kedua, servis para barista yang ramah membuat para konsumen nyaman. Dan ketiga, lingkungan coffee shop yang nyaman membuat para pelanggan betah berlama-lama. Teknik yang biasa kami lakukan adalah manual brewing. Setiap rasa kopi berasal dari cara pembuatan kopi tersebut. Proses yang kami gunakan untuk pembuatan kopi ini menggunakan proses manual brewing. Manual brewing ini merupakan proses di mana pembuatan kopi yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin espresso. Dengan proses ini, juga mengapa kami menjual kopi dengan harga yang murah, karena alat yang digunakan tidaklah mahal. Alat utama kami gunakan yaitu grinder, manual, dan moka pot sebagai alat semi manual pembuat espresso. Keunggulan lain manual brewing yaitu aroma kopi, di mana aroma kopi ketika menggunakan moka pot lebih tercium dan keluar aroma kopi yang masak. Aroma kopi ini dapat memenuhi ruangan dengan harum kopi yang secara sangat natural. Sedikit pengeluaran. Ketika kami menggunakan moka pot, pengeluaran sangat minim sekali terutama pada biaya listrik. Listrik hanya dipakai pada kebutuhan penerangan dan alat grinder saja yang tidak memakan banyak biaya. Alat moka pot hanya membutuhkan gas yang tidak memakan banyak karena kopi mudah masak. Praktis dan bisa dibawa. Alat manual brewing biasanya tidak terlalu besar dan dapat dibawa kemana saja. Biasa orang membawa pada saat orang pergi hiking dan camping sambil menikmati secangkir kopi yang nikmat dan natural dengan proses yang mudah. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rifki. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rama. Jadi di sini adalah merupakan target pemasaran kita, yang dimana warna-warna tersebut merupakan umur target pemasaran dari 10 sampai 15, 15 sampai 20, 20 sampai 25, dan 25 selebihnya. Jadi target pemasaran kebanyakan kita menargetkan pada di umur 15 sampai 20 dan 20 sampai 25, yaitu terutama pada anak remaja dan juga orang-orang dewasa. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada kita menu favorit. Menu favorit ini yaitu menu yang paling banyak dibeli dan juga paling banyak orang meminumnya dan menyukainya. Yaitu kami menamakannya, nama kami sendiri yaitu kopi suren, susu aren. Di mana kopi ini dicampur dengan paduan gula aren yang sehingga para penikmat kopi maupun yang tidak suka dengan kopi yang pahit dapat merasakan kopi yang manis dari gula aren tersebut. Lalu di sini ada kopi latte, di mana kopi latte ini rasanya sangat creamy karena susu fresh milk ini sangat dominan dan foamnya yang tipis. Biasanya yang paling dikenali dari kopi latte yaitu hiasan latte art di atas kopi. Lalu di sini ada cappuccino. Cappuccino tidak jauh berbeda dari kopi latte, hanya perbedaannya itu cappuccino lebih dominan pada kopi. Karena cappuccino di sini tidak terlalu banyak takaran pada susu dan lebih banyak takaran pada kopi. Dan perbedaannya itu pada foam yang tebal, di mana foam sengaja dibuat tebal dan juga dengan kopi yang lebih dominan dan strong. Oke, next. Produk setiap kedai kami selalu terjaga original rasanya, sehingga rasa kopi pada tiap kedai yang kami punya nantinya akan selalu sama dan otentik. Jadi di sini kita menjual rasa yang tidak sama dari kedai yang lainnya. Di sini kita punya rasa original yang kami buat sendiri. Lalu minuman kopi yang kami sajikan dikemas secara aman dan mudah untuk dibawa kemana saja. Botol plastik yang digunakan untuk mengemas sebelumnya sudah dibersihkan sehingga para konsumen tidak perlu khawatir akan kebersihan minuman yang kami jual. Di sini alasannya mengapa
produk kami menggunakan botol, yaitu pertama agar dapat dibawa kemana saja dan juga lebih mudah dapat jika kita mengirimkan di luar kota. Dan juga botol yang kami gunakan yaitu bukan botol 1 liter tapi 250 mili. Di mana jika kita menggunakan botol 1 liter itu harganya pasti akan lebih mahal, bisa mencapai 70 sampai 80 ribu. Dan juga botol 1 liter itu kopinya pasti akan banyak. Dan sangat sayang kalau misalkan banyak sisa dari kopi tersebut. Oke, next. Eh, Sekian dari presentasi kami dan kami akan menunjukkan sebuah video produksi yang kami buat, yaitu bagaimana cara membuat kopi tersebut dengan alat yang kami punya. Nah, dan di sini kita memiliki video bagaimana produksi dari kopi yang kita punya dan juga apa saja alat yang kita gunakan untuk membuat kopi. Oke, boleh di-play. Nah, jadi tadi merupakan sebuah video yang dapat memperlihatkan bagaimana caranya pembuatan kopi yang kita lakukan dan juga alat-alatnya yang kita perlihatkan. Itu hanya grinder N600 dan juga hanya moka pot. Lalu ada tambahannya timbangan digital.
Nah, di sini saya mempunyai barangnya. Ini contohnya adalah kopi susu gula aren. Dan yang ini ada kopi coffee latte. Nah, untuk ukurannya ini tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Secangkir penuh. Untuk penjualannya ini dalam satu botol ini kita menjual 15.000. Dengan harga 15.000 itu kita juga memakai alat yang lumayan dapat yang selalu kita bersihkan setiap saat sebelum kita pemakaian. Dan juga dengan kopi yang kita beli dari distribusinya langsung. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi pada Noval Haris. Ya, terima kasih Rifki. Ya, setelah tadi kami rasa cukup. Kami akan menutupnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.